Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kopi, selamat malam rindu, selamat malam ilmu yang tak kunjung selesai dibacakan. Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Ngopi, Ngobrol Pikir. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yang sering terjadi mungkin bagi para karyawan, para pegiat atau pekerja dalam sebuah organisasi atau industri. Di sini kita akan membahas tentang pelatihan. Jadi pelatihan itu menurut salah satu tokoh yaitu Rifai berpendapat bahwasannya pelatihan itu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita dengan membantu para karyawan yang ada di sekitar kita untuk memahami pengetahuan yang praktis dan penerapannya. Nah, yang dimaksud Rifai di sini dengan pengetahuan yang praktis itu adalah pengetahuan yang di bidang karyawan itu sendiri. Jadi semisal di bidang distributor karyawan. Jadi pelatihan-pelatihan yang disuguhkan di dalamnya itu seputar pemasaran, teman. Jadi berjalan dengan apa yang menjadi latar belakang atau background karyawan itu sendiri. Dan penerapan yang dimaksud Rifai di sini adalah bagaimana teori itu tidak hanya sekedar dipahami, tapi juga langsung diterapkan saat itu juga di dunia kerja itu. Sedangkan menurut teori atau pendapat dari Smith dan Rogan berpendapat bahwasannya pelatihan itu merupakan pengalaman pembelajaran yang memfokuskan kepada individu untuk memperoleh keterampilan yang spesifik yang akan segera digunakan saat itu juga. Nah, jadi di sini saya berpendapat bahwasannya pelatihan itu sumber daya manusia yang kita tingkatkan, yang ingin kita tingkatkan. Nah, sumber daya manusia itu meliputi 3 hal, teman-teman. Satu, yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan kita, dan yang kedua ada skills atau kemampuan, dan yang ketiga ada attitude, sikap kita. Nah, itu hal-hal yang harus kita tingkatkan dalam sumber daya manusia kita dalam pelatihan itu sendiri. Dan kita perlu garis bawah juga, pelatihan itu sebenarnya kita sudah memiliki dasarnya. Jadi bukan mencari hal-hal yang kita ingin munculkan gitu, bukan hal yang baru yang akan kita tampilkan nantinya, bukan, teman. Tetapi hal dasar kita yang akan kita terus tingkatkan kualitas, yang akan kita keluarkan ke dalamnya, begitu. Jadi kemampuan dasar kita sudah punya, tetapi kita belum mengembangkannya. Di sini peran pelatihan itu dipergunakan. Nah, pelatihan ini harus sesuai juga dengan apa yang akan kita dalami. Nah, dapat disimpulkan atau kita ceritakan, semisalkan distributor kita melamar di sebuah perusahaan, kita dapat bagian job sebagai pemasaran atau distributor. Tentu pelatihan-pelatihan yang kita ingin dalami tentu tentang pelatihan pemasaran. Nah, pemasaran yang baik itu seperti apa, teman-teman? Teori-teori yang kita gunakan, pengalaman-pengalaman sebelumnya, atau tokoh-tokoh siapa saja yang dapat kita praktekkan di sana. Dan juga tidak hanya sebatas pemahaman, tetapi bagaimana kita mempraktekannya dalam dunia kerja kita. Dan attitude kita, sikap kita, bagaimana itu terus kita lakukan dan kita terus evaluasi agar kita dapat berkembang dan tidak hanya diam pada titik itu sendiri, teman. Nah, dan yang selanjutnya, pembahasan topik selanjutnya adalah seputar ini, teman-teman. Yang kita akan membahas manfaat diadakannya program pelatihan kerja itu. Jadi di sini saya akan mengambil sebuah podcast atau wawancara yang di mana di sini beliau bernama Bapak Sukron, yang termasuk dalam salah satu anggota P3D DKI Jakarta. Di sini beliau menjelaskan bahwasannya manfaat dari program pelatihan yang pertama adalah meningkatkan kompetensi dan keahlian karyawan. Tentu namanya adanya pelatihan tentu ingin meningkatkan suatu kompetensi dan juga keahlian dalam karyawan itu, entah itu keahliannya menurut perspektif dan latar belakang background dari pekerjaan karyawan itu sendiri. Dan yang kedua ada meningkatkan produktivitas. Tentu jika sudah memadai target-target, tentu para karyawan tentu akan memenuhi target yang telah diberikan oleh institusi atau perusahaan itu. Jadi sistem yang ada di dalam dan output yang telah diberikan
akibat dari pelatihan itu dilakukan, tentu dapat memproduksi suatu barang dan akan mencapai suatu target yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu lagi. Dan kemudian ada inovasi dan kreativitas. Nah, inovasi dan kreativitas di sini yang dimaksud adalah bersifat dua arah. Dua arah yang mana perusahaan dan juga karyawan saling berkesinambungan dan saling berinteraksi. Inovasi di sini yang pertama dari pihak karyawan. Yang mana karyawan akibat dari pelatihan itu memiliki sebuah inovasi, sebuah ide-ide yang tentunya dapat mengembangkan perusahaan itu lebih maju dan lebih baik. Dan perusahaan tentunya akan membuka itu semua, membuka dengan lapang dada. Inovasi yang telah diberikan oleh masukan atau saran dari karyawan tentu akan dipertimbangkan oleh perusahaan itu sendiri, dan itu akan menjadi sebuah pacuan ke depannya akan manfaat dari pelatihan itu sendiri. Mungkin cukup sekian karena sikatnya waktu. Kemudian kita lanjut ke hambatan apa saja yang akan terjadi ketika pelatihan itu dilaksanakan. Yang pertama itu hambatan soal ini teman-teman, bahasa yang digunakan oleh instruksi ataupun ketika pelatihan itu dilaksanakan. Karena bahasa, percuma kalau kita dapat materi yang bagus, materi yang bijak, tetapi bahasa yang kita gunakan itu sukar atau sulit untuk dipahami oleh para peserta dan para karyawan lainnya yang ikut pelatihan di sana. Jadi sebisa mungkin bahasa yang digunakan itu gampang dan mudah diserap oleh para audiens yang ada di sana. Kemudian selanjutnya ada masalah keterbatasan geografis. Keterbatasan geografis ini bisa kita sebut atau contoh tempat pelatihan yang jauh atau sulit dijangkau oleh alat transportasi manapun. Itu merupakan suatu kendala juga bagi kita sebagai peserta untuk ikut dalamnya dan ikut hadir dalam pelatihan itu. Kemudian ada masalah selanjutnya yaitu kebutuhan virtual. Nah, tentu dalam perspektif psikologi, setiap orang atau individu itu memiliki metode pembelajaran yang beda-beda, model pembelajaran atau pendidikan yang berbeda-beda. Untuk para karyawan saat ini yang dilatih pada saat itu juga itu memiliki latar belakang dan model pelajaran beda-beda. Oleh karena itu, bagaimana seorang panitia dan instruksi itu dapat memberikan suatu penjelasan melalui berbagai macam model pembelajaran seperti audiovisual, dan kita memakai sebuah teknologi mungkin di dalamnya, yang mana kita dapat menunjang hasil dari semua cakupan model pembelajaran para karyawan kita. Mungkin itu teman-teman. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan membahas seputar ke materi kita selanjutnya yang akan membahas tentang faktor-faktor yang menunjukkan atau indikator yang menunjukkan bahwasannya pelatihan itu berjalan efektif dan efisien. Jadi kita perlu tinjau lagi, efektif dan efisien itu dua hal yang berbeda teman-teman. Efektif adalah bagaimana kita melakukan pelatihan itu secara tepat sasaran, dan efisien adalah bagaimana kita melakukan pelatihan itu dengan effort yang kecil tetapi dapat membuahkan hasil yang besar. Itu kedua hal ini teman-teman. Nah, di sini kita akan memetik suatu pendapat dari Heinz yang mengatakan bahwasanya yang pertama, salah satunya faktornya adalah mampu memfasilitasi peserta pelatihan dalam mencapai tujuan dan kompetensi program pelatihan. Nah, dengan apa di sini? Dengan tentu toh dengan entah itu dengan instruktur yang memadai, tempat fasilitas yang lengkap, dan sebuah ketepatan waktu di dalamnya. Maksudnya ketepatan waktu itu tidak dalam jangka dia bekerja dan pelatihan secara bersamaan, tapi harus diberi waktu dan ruang untuk pelatihan akan fokus di pelatihan dan yang kerja akan fokus untuk dikerjakan. Nah, itu. Dan yang selanjutnya faktornya adalah memotivasi peserta melakukan proses belajar secara berkesinambungan. Artinya tidak hanya mandek atau berhenti di saat pelatihan itu saja, tapi kita harus tetap mengembangkan, kita harus tetap berlanjut tentang pelatihan itu. Dan yang ketiga, meningkatkan daya ingat terhadap apa atau hasil dari pelatihan itu. Jadi kalau kita habis dilatih nih, kita tidak serta-merta harus melupakannya, tapi kita harus bagaimana mengingatnya. Nah, dilanjut dalam faktor keempat ini, Heinz
salah satu cara untuk terus mengingat hasil dari latihan itu adalah mempraktekannya langsung di dunia kerja. Jadi mau tidak mau kita pasti akan ingat tentang teori atau pelatihan yang telah dikerjakan teman-teman, karena kita mempraktekannya setiap hari gitu. Jadi kita selanjutnya adalah apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan program pelatihan yang efektif. Jadi di sini menurut James di sana dan Donald sempat berpendapat bahwasanya salah satunya adalah program pelatihan yang dilaksanakan, yang diberikan kepada karyawan itu sesuai dengan latar belakangnya. Nah, misal kita ingin melatih atau ada pelatihan bagi para rekrutmen, orang yang merekrut para pegawai yang akan masuk dalam. Tentu hal tersebut ditujukan kepada seorang yang merekrut orang, bukan kepada seorang distributor atau seorang manajer misal. Tapi kita fokuskan hal itu kepada rekrutmen atau orang yang merekrut, atau interviewer seperti itu. Jadi harus tepat sasaran. Bagaimana program latihan itu, porsi pembelajaran itu harus sesuai dengan peserta yang akan dilatih. Nah, itu. Dan kemudian instruktur yang berkompeten, teman-teman. Jadi tidak hanya seolah instruktur itu hanya memberikan materi, tapi bagaimana instruktur itu dapat memahamkan, dapat mengevaluasi hasil dari pelatihan itu untuk terus dikembangkan. Kemudian instruktur tersebut bagaimana mempunyai rasa tanggung jawab kepada apa yang dia latihkan. Mungkin sekian dari faktor-faktornya. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan berikut, teman-teman. Nah, kita lanjut, teman-teman. Kita akan membahas tentang EDI. Mungkin teman-teman ada yang tahu mungkin tentang EDI. Nah, sekilas yang saya tahu dan sepengetahuan saya, EDI itu adalah sebuah proses pendekatan pengalaman pembelajaran yang mana di dalamnya itu terdapat proses yang efektif dan efisien. Outputnya seperti itu. Jadi efektif dan efisien. Nah, program EDI ini merupakan tahapan-tahapan, teman. Jadi ada A, D, I, dan E. Nah, kita bahas ini merupakan bahasa Inggris. A itu adalah analisis, D design, dan D yang kedua adalah development, dan yang keempat adalah implementation, dan yang kelima adalah evaluation. Itu EDI. Jadi A, analisis, itu bagaimana kita menemukan suatu masalah, suatu problem dalam suatu organisasi semisal atau sebuah perusahaan. Kita dapat menganalisisnya, apakah ini masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara ini, ataukah ada perspektif lain atau ada jalan lain mungkin dapat menyelesaikan hal ini, tentu dengan memandang efektif dan efisien tadi. Nah, itu yang analisis, teman. Kita harus tahu dulu masalahnya itu di mana sih teman-teman, dan cara mengatasinya itu dengan cara apa saja. Dan kemudian ada desain. Nah, setelah kita analisis, kita harus mendesainnya, teman-teman. Kita harus membuat kerangka bagaimana cara itu agar kita realisasikan nantinya. Dan yang ketiga adalah development, dikembangkan. Jadi tidak hanya sebatas teori, tapi juga harus dikembangkan dengan bagaimana outputnya nanti, teman-teman, bagaimana nanti nilai hasilnya dan pengaruhnya kepada kita itu apa saja. Nah, gitu, teman. Dan yang keempat adalah implementation. Nah, sudah kita rancang untuk, sudah kita temukan masalahnya, sudah genap, dan kunci yang keempat adalah implementation. Artinya kita terapkan, kita jalankan saat itu juga. Nah, itu yang disebut implementation. Dan yang terakhir adalah evaluasi, teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar kita berikan ini dan itu untuk menyelesaikan masalah, tapi kita juga harus meninjau apakah cara kita itu berhasil, apakah evaluasi atau proses-proses sebelumnya itu telah menutup masalah yang ada di analisis tadi, apa sudah tertutupi semua dan tertangani. Nah, tentu hal ini juga harus ditinjau dalam evaluasi. Nah, dan kemudian apa sih sebenarnya analisis kebutuhan pelatihan itu, teman? Jadi analisis kebutuhan di sini adalah bagaimana pengumpulan informasi tentang kebutuhan organisasi yang memungkinkan dibutuhkannya adanya pelatihan, teman-teman. Jadi semisal dalam suatu perusahaan kita terdapat masalah
mengurangnya atau minimnya hasil output dari barang sekian, yang semisal target dalam perusahaan itu satu minggu itu menghasilkan 5 alat furniture. Nah kemudian para karyawan ternyata tidak memenuhi hal itu, tapi mereka hanya bisa satu minggu menghasilkan output 2 furniture. Nah di sini kita analisis. Nah, kenapa kok bisa hal demikian terjadi? Karena ditemukan, semisal contohnya karena terbatasnya pengetahuan atau pengalaman dari karyawan itu, karena hasil atau alat yang digunakan itu alat-alat yang baru dan modern yang telah diganti. Nah, oleh karena itu kita butuh namanya pelatihan untuk apa di sini? Untuk bagaimana karyawan itu dapat paham agar efektif menggunakan alat-alat yang baru yang sebelumnya mereka tidak pernah gunakan, teman-teman. Nah, pada dasarnya juga hal itu akan memberikan output akhirnya. Nah, evaluasi yang terakhir di sini adalah ternyata setelah kita lakukan pelatihan itu, ternyata itu berjalan dengan lancar, teman. Dan akhirnya bukan malah sesuai target, tapi melebihi target. Para karyawan dapat menghasilkan 10 alat furniture dalam waktu seminggu. Nah, itu teman-teman. Jadi kebutuhan pelatihan di sini dimaksud bagaimana suatu masalah itu dapat diselesaikan dengan pelatihan, seperti saya contohkan barusan. Nah, mungkin demikian teman-teman. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau salah tutur kata kami pribadi. Saya Muhammad Hanif Rajai, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu dalam konten selanjutnya, teman-teman.